Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman-pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Worship and Words. Malam hari ini kita sama-sama membuka hati kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, memuji, memohon, meminta, mengucap syukur kepada Tuhan. Terus melekat kepada Bapa kita yang baik. Dan kalau Anda punya permintaan dan permohonan doa, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Baik di platform apapun yang Anda ikuti, supaya para pendoa, mereka bisa mendoakan kita bersama-sama. Dan saya percaya malam hari ini, Dia ada bersama dengan kita, menguatkan, menuntun, menghibur, meyakinkan, meneguhkan, bahkan memberi arah dan visi dan kesegaran yang baru buat setiap kehidupan kita. Mari tadakan tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mengikuti momen doa ini. Hampirilah Dia bersama-sama. Kami perlu Engkau, beracaralah di dalam hidup kami, di setiap musim hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang berdoa malam hari ini. Biar siapapun kami, Engkau tidak pandang hina, Engkau tidak merendahkan kami Tuhan. Tapi Engkau menerima, Engkau merangkul, Engkau membangun, Engkau menolong, Engkau menuntun, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Oh, we need you Lord. Oh, we need you Lord. Hallelujah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, beracaralah, kami buka hati kami, Tuhan berkaryalah. We open our hearts to you, Lord Jesus. We need you, Lord, we need you, God. Beracaralah ya Tuhan, beracaralah ya Tuhan di hidup kami. Berkarya dan beracaralah dalam setiap hidup kami ya Bapa. Sungguh kami perlu Engkau dalam kehidupan ini. Nyatakan diri-Mu buat kami malam hari ini lebih jelas dan lebih jelas lagi ya Tuhan. Sungguh Engkau yang kami perlukan dan kami andalkan dalam hidup ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan.
badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan pembuat mujizat beserta kami, dimanapun kami berada, di dalam kelemahanku. Katakan sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Sebab Kaulah pembuat mujizat yang sejati bagi hidup kami. Thank you Jesus. Kuasa-Mu nyata, pekerjaan-Mu hebat, karya-Mu dahsyat dalam setiap hidup ini. Musim demi musim kami jalani bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, yang membelah laut, yang kedukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Sebab Kaulah, amin, pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara yang luar biasa bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, He deserves all the glory dari setiap kehidupan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. We trust you Lord. We trust you God. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Nyatalah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sungguh tetap gagah dan perkasa Tuhan Engkau bagi hidup setiap kami.
doaku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat setiap hari. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Ingatkan setiap kami, setiap hari ada mujizat yang kau kerjakan. Setiap hari ada pertolongan, setiap hari ada perlindungan, setiap hari ada penyediaan, setiap hari ada penghiburan, setiap hari ada pengharapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar mata kami boleh melihat kuasa-Mu nyata. Thank you Jesus. Come on bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami percaya. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara yang luar biasa. Dia pembuat mujizat. Setiap hari ada mujizat. Boleh saja kita angkat kedua tangan kita bersama-sama ke hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Biar doa, pujian, hormat keluar dari setiap mulut dan bibir lidah kita semua hari ini. Thank you Lord for your miracle. Thank you Lord for your faithfulness. Terima kasih ya Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau pengharapanku, Kau perlindunganku. Padamu ku berseru, padamu ku berharap. Kau segalanya, Kau segalanya. Jesus, oh we worship you Lord, oh we worship you Lord. We praise your holy name. Kiriara la la, Shiriara na la 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 la. Oh mighty God, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Shiriara la 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 bashakana la 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 la. Dimanapun kita berada, sembahlah Tuhan. Angkat suaramu, angkat doamu, angkat pujianmu. Shikiriara la 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 randa randa nama sekereriara la la la. Jesus, be my everything, oh God. Be my everything, oh Lord. Seluruh hatiku hanya untukmu.
kasih. Thank you Jesus. Tuhan, Kau ada di sini bersama-sama dengan setiap kami. Sungguh kami perlu Engkau. Sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. God, we love your presence, Jesus. Mari terus berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Jangan berdiam diri, Dia ada bersama dengan kita semua. God, we love your presence, Lord. Jesus, we love you, Lord. Thank you, God. We love you, Jesus. We love your presence. Engkau layak terima semua hormat pujian dari hati kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari bersama-sama nyanyikan. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada. Dia layak terima pujian dan hormat dari setiap kehidupan kita. Tuhan, hati kami mengagungkan Engkau. Terlalu banyak karya-karya kebaikan, kesetiaan, pertolongan, kemurahan Tuhan
yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami meneduhkan hati kami malam hari ini just to be with you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Sing, I love you, Lord. Bersama-sama. I love you, Lord. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on everyone, let's declare I love you, Lord. Come on, sing together. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. Yes, Lord, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Come on. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari angkat tangan bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan. Come on, satu-satunya yang ku andalkan, yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kamu dari hati kita bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tanganmu bersama, deklarasikan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat, yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Oh, we worship you Lord. Kemudian angkat tangan kita sama-sama. Let's just take this moment. Ambil waktu ini, melekatlah kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Berdoalah kepada Bapa kita yang baik yang ada di surga. Dia mendengarkan setiap permohonan permintaan kita malam hari ini. Come on. Datanglah kepada Tuhan dengan doa dan permohonan kita semua. Thank you Jesus. Engkau harapanku, sumber pertolonganku. Engkau kekuatan, pengharapan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Jesus. Buat kesetiaanmu, buat semua karya ajaibmu, buat semua perbuatanmu yang indah dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur, kami nyatakan dari hati kami, Engkau sungguh satu-satunya andalan, pengharapan, kekuatan, sumber segalanya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, malam hari ini kami ada untuk boleh terus melekat kepada Engkau. Siapa kami tanpa Engkau? Siapa kami tanpa pertolongan-Mu? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kami gak bisa ada hari ini. Tapi karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Thank you for your love and your grace and your favor. Kami melekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami melekat kepada-Mu Tuhan. Boleh tadakan sekali lagi tangan kita ke harapan Tuhan dimanapun kita berada. Berbicaralah kepada Tuhan. Berdoalah. Jesus our King of Kings. Jesus our King of Kings. We praise you, we praise you, we praise you Lord. We love you, we love you, we love you Lord. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Syikiri la 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 basyakana la 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 la. Kiri la 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 masyakere la 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 la. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Shara la 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 masyakara la 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 la. We love you, we love you, we love you, Lord. Shara la 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 barada na masyikiri ara ra 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 la 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 la. Kiri ara ra 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 ya la 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 la. Beracaralah, berkaryalah, kuatkan kami,
teguhkan kami. Damai dan sukacitamu mengalir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari berdoa bersama-sama. Aku berdoa yang sakit ditolong disembuhkan oleh Tuhan. Yang patah pengharapan, kamu akan lihat pengharapan jamahan Tuhan. Yang imannya mulai goyah, dia ada bersama dengan engkau menguatkan. Kamu yang berdosa diampuni, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan malam hari ini. Jamahanmu Tuhan, jamahanmu. Dia ada bersama dengan kita semua. Come on, receive His love, receive His love. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, shikiriara la 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 la, kiriara na la 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 la, shikiriori la 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 la. Malam hari ini malam kebangkitan bagi kita semua. Kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan, hadir-Mu kuatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh, masyarakat. Kau kuatkan setiap kami malam hari ini. Kami percaya. Kami percaya ya Tuhan. We receive your love. We receive your amazing grace dalam hidup kami. Katakan bersama-sama. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Bersama-sama katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Kamu yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa kepada Tuhan yang namanya dahsyat dan ajaib bagi hidup kita. Bersama-sama. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku. Angkat tangan kita bersama ke hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Malam hari ini, malam kemenangan bagi kita semua. Kuasanya ada, Dia pembela, Dia pengubah, Dia penolong, Dia kekuatan bagi setiap kita. Dia yang ubahkan kutuk jadi berkat bagi Anda dan saya. Dia yang ampuni semua dosa kita. Dia yang pindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Come on, lift up your hands.
Angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Let's just praise Him and worship Him. Dia sungguh nyata bagi setiap kehidupan kita. Yes God. Bersama-sama nyanyikan lagu ini. Nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diam. Come on yang percaya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku diberi. Come on, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni, masa lalu diampuni. Amin. Ada kemenangan. Kami percaya ya Tuhan. Aku diberi. Kamu bersama. Dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you God. Tuhan terima kasih buat hari ini kalau kami semua boleh datang berdoa kepada Tuhan. Thank you for your love, your grace, your presence dalam kehidupan kami semua. Bapa kami berdoa untuk setiap kebutuhan yang ada. Baik itu yang lagi sakit atau mungkin yang punya masalah dalam pekerjaan, keuangan. Atau mungkin dalam area sekolah mereka, Tuhan tolonglah, Engkau jadi penjawab, Engkau jadi penopang, Engkau jadi pembela, Engkau jadi penolong buat setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pernikahan-pernikahan, keluarga-keluarga. Bapak kami juga serahkan setiap pernikahan dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong, Engkau terus memulihkan, Engkau terus membangun pernikahan dan keluarga. Supaya menjadi tempat dan wadah di mana Tuhan membangkitkan generasi-generasi anak-anak yang cemerlang, bahkan keluarga yang cemerlang bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan rohani kami. Supaya kami boleh terus makin semangat, makin teguh di dalam Tuhan, makin kokoh di dalam Tuhan. Bahkan kami jadi berkat, kami menjangkau, kami boleh menjadi kesaksian. Kami berdoa buat pelayanan anak kecil, pelayanan anak muda, dan semua ya Tuhan generasi. Biar lewat kehidupan kami banyak orang boleh berdampak, merasakan dampaknya dan orang lain juga boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari ini Engkau juga berbicara kepada setiap kehidupan kami. Menolong kami semua jadi pribadi-pribadi yang makin hari makin serupa dengan Engkau. Berbicaralah atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi sama-sama kita berkata. Amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda menyaksikan Worship and Words hari ini lewat internet ataupun di kolom komen. Boleh kasih tepuk tangan digital dimanapun Anda berada. Dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini senang sekali kalau kita bisa belajar bersama-sama, berdoa, kita bisa meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul tentang Tuhan bagianku. Boleh ketik sama-sama di kolom komentar, Tuhan bagianku. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my portion. Tuhan bagianku. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara sekalian suatu hari Anda tanya, buat saya mana gitu. Buat saya mana ketika Anda lihat orang lagi bagi angpau, Anda tanya, buat saya mana gitu kan. Atau mungkin Anda lihat orang lagi mungkin bagi makanan, atau mungkin lagi bagi hadiah gitu kan. Atau bagi souvenir atau voucher kadang kita tanya, buat saya mana gitu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pasti dong kepingin bagian kita mau kita dapat bagian, bahkan kita semua jelas kepingin
Kalau bisa bagian kita kadang ya dalam pikiran orang-orang tertentu, kalau bisa bagian saya lebih banyak daripada yang lain. Kalau bisa buat saya lebih banyak daripada yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua pernah berpikir dan mengucapkan tentang bagian kita. Tentang buat saya mana, tentang bagian saya mana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita enggak mendapatkan bagian kita atau apa yang kita mau, seringkali kita akan tanya, kita akan ngomel, kita akan menggerutu, bahkan kita akan mengupayakan supaya kita dapat bagian kita. Nah, bagaimana dengan Tuhan itu jadi bagian dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan Tuhan, dia menjadi portion dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup kita semua. Nah, suatu kali ada seorang pemazmur yang namanya Daud. Dia pernah menuliskan dalam Mazmur 16 ayat yang kelima. Mazmur 16 ayat yang kelima, kata-kata Daud tentang Tuhan bagianku, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. You are my portion and you are my cup." Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Nah, di dalam ayat ini Daud dia menyebut Tuhan itu adalah bagiannya. God is my portion. Dan Tuhan itu yang meneguhkan bagian setiap orang. Perhatikan itu. Tuhan adalah bagian kita. He is our portion. Dan dia yang meneguhkan setiap bagian hidup kita. Nah, saudara, Daud waktu itu dia nggak lagi berebut physical land. Atau mungkin properti, atau mungkin tanah gitu enggak. Tapi dia lagi mensyukuri bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berdaulat. Dan salah satu caranya Tuhan berkarya dan berdaulat adalah dia menjadi bagian kita. He is the portion of our lives. Ketika kita ada kebutuhan, ketika kita ada keperluan dalam kehidupan kita. Dan yang bisa memuaskan hati kita lebih dari sekedar harta, kuasa, atau mungkin properti. Daud bilang, Tuhan itu loh yang memuaskan. Oleh sebab itu, dia menyebut the Lord is my portion. Tuhan itu adalah bagianku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat dan mempelajari kata-kata the Lord is my portion. Supaya Anda punya pengalaman hidup dengan kata-kata ini. Karena setiap orang harus paham bahwa Tuhan itu adalah bagian kita. Supaya Anda ketika ngadepin tantangan, ngadepin pergumulan, Anda kuat. Karena apa? You know that the Lord is your portion. Tuhan itu bagian kita. Sehingga kita nggak jadi negatif, kita nggak gampang simpen amarah dan pahit. Tapi justru kita akan jadi anak-anak Tuhan yang bersinar, punya pengalaman dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan bahkan ini saudara, Anda menikmati pengalaman pribadi bahwa Tuhan itu adalah bagian hidup kita. Nah, pelajaran yang pertama adalah gini, asal mulanya Tuhan bagianku. Kita perlu kembali ke dalam sejarah Israel. Kalau kita melihat sejarah Israel, setelah Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, maka masuklah mereka ke tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian dalam Bilangan pasal yang ke-26 sampai yang ke-36 di sana diceritakan pembagian wilayah dan bagiannya suku-suku Israel. Ada yang dapat teritori ini, ada yang dapat tanah sebelah sini, ada yang dapat tanah sebelah situ. Karena gini Bapak Ibu saudara sekalian, bagi orang Ibrani waktu itu yang namanya mendapatkan bagian atau warisan atau haknya secara tanah, ya, secara land gitu, itu adalah sebuah kehormatan besar. Tapi ternyata dari semua suku yang lagi dibagi tanah, dibagi bagian dan warisan di tanah perjanjian, itu Tuhan yang menentukan. Tahu nggak? Ternyata Tuhan juga menentukan satu hal yang unik sekali. Semua suku dapat bagian dari tanah perjanjian. Hanya satu suku nggak dapat, yaitu suku Lewi. Lalu waktu suku Lewi dia nggak dapat bagiannya, dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 justru
dikatakan gini, Lewi tidak mendapatkan milik pusakanya seperti saudara-saudara lainnya. Milik pusaka itu dalam arti kata lain inheritance. Inheritance itu adalah kata aslinya tadi the Lord is my portion, ya, bagian gitu. Jadi Lewi nggak mendapatkan bagiannya seperti saudara-saudaranya. Tapi justru ayat itu berkata, Ulangan 10 ayat 9, Tuhan itu milik pusakanya Lewi. The Lord is their inheritance, their portion. Lalu dari situ Lewi itu dikhususkan, lalu Lewi itu mengalami, lalu Lewi itu melihat bahwa Tuhan itu pemelihara, Tuhan itu pembela, Tuhan itu penolong, Tuhan itu penyedia, Tuhan itu bagian hidup mereka. Nah, dari sini muncullah sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang dialami oleh orang-orang Ibrani setelah masa Israel tersebut. Banyak dari mereka itu yang menyadari bahwa when life is not fair, ketika hidup itu enggak adil, ketika kita diperlakukan enggak adil. Mereka enggak khawatir, mereka enggak takut, mereka enggak pahit. Tapi justru mereka datang kepada sebuah pengalaman asal mulanya kata-kata ini. That the Lord is my portion itu nyata. Karena Lewi waktu itu tidak punya milik pusaka atau enggak punya tanah. Bagian milik suku mereka. Tapi Tuhan pegang janji. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sediakan. Karena the Lord is their portion. Nah, ada enggak cerita tentang orang-orang punya pengalaman? Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Masuk poin yang kedua. Tuhan bagianku di cerita Alkitab. Nah, kalau kita ngelihat suatu hari Abraham dan Lot, mereka itu sudah berjalan bersama. Abraham orang yang diberkati Tuhan begitu rupa sampai yang nempel sama dia, yang nebeng sama dia pun juga ikut diberkati, namanya Lot. Tapi karena hewannya, hartanya Abraham makin banyak, ternyata Lot juga ketularan, hewan dan hartanya makin banyak, pegawai Abraham dan pegawai Lot berantem. Tapi dari situ Abraham berpikir, ini gak bagus lah kalau kayak gini. Ayo dia ajak Lot untuk melihat. Dari dataran yang lebih tinggi melihat, mau ambil bagian mana kamu. Begitu Lot lihat yang bagus, yang hijau, yang subur dan makmur, yaitu Sodom dan Gomora, dia langsung pilih, saya mau pergi ke sana. Jadi Abraham ini disisakan dengan yang gak hijau, yang gak subur. Tapi Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, lalu dia tahu bahwa Tuhan itu adalah bagiannya. The Lord is his portion. Nah dari situ dia berjalan ke tempat, ke tanah, ke area yang mungkin gak hijau subur seperti Sodom dan Gomora. Tapi justru di situ Tuhan makin memberkati dia. Dan Tuhan bertindak sebagai bagian hidupnya Abraham yang menyediakan, yang menolong, yang memberkati, yang membela. Bahkan di tempat yang kelihatannya gak subur, Tuhan membuat Abraham makin ngelihat berkat, yaitu secara fisik. Nah dari situ kita ngelihat bahwa ternyata di dalam cerita Alkitab, Tuhan bagian kita itu nyata dan ada. Kalau kita ngelihat lagi cerita Rachel and Leah, Rachel dan Leah. Ketika Rachel dia nggak bisa punya anak, ya kan? Leah mungkin menghina, merendahkan, mungkin bullying gitu. Tapi tetap Tuhan itu bagiannya. Bagi orang yang tertindas, bagi orang yang lemah, bagi orang yang mungkin tersakiti. Tuhan nyatakan dirinya. Bukan hanya Tuhan hibur, bukan hanya Tuhan kuatkan. Tapi Tuhan juga lakukan mujizat dalam kehidupan Rachel. Dan kalau kita ngelihat Lukas 15. Di dalam cerita Alkitab waktu itu menggambarkan tentang apa yang terjadi nih. Dengan banyak orang Kristen. Lukas 15 itu ceritanya anak terhilang dan kakaknya. Sebelum anak yang terhilang ini pergi dan terhilang, dia datang kepada bapaknya, dia bilang apa? Bapak, mana bagianku? Berikanlah bagianku. Lalu bagiannya anak yang bungsu ini diberikan,
pergilah dia, dihabisin dia pesta pora sampai dia jatuh miskin. Lalu waktu dia kembali, bapaknya happy, potong hewan, kasihkan jubah. Terus anak yang besar dia bilang gini, yang sulung, selama ini aku ikut melayani sama bapak, kenapa bapak gak pernah lakukan ini buat saya gitu. Gak pernah potongkan hewan buat saya. So sometimes kita itu seorang Kristen yang seperti kakak sulung ini. Kita lupa dan kita tidak sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini Tuhan itu our portion. Hanya seringkali kita gak mau mengambil dan mengakses dan gak mengalaminya dalam hidup ini. Jadi waktu kita lihat orang lain diberkati, kita iri hati karena kita gak tahu bahwa Tuhan itu bagian kita. Jadi waktu kita ngelihat orang dipulihkan, waktu orang ditolong, waktu orang ngalamin breakthrough, kita merasa selama ini kok saya gak dapat itu ya. Karena apa saudara? Kita tahu bahwa ada Tuhan tapi kita gak punya pengalaman Tuhan sebagai bagian kita. Kita tahu ada Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, tapi kita gak punya pengalaman pribadi that the Lord is our portion. Nah oleh sebab itu biar hari ini kita semua untuk menjalani perjalanan hidup kita makin kuat, makin stabil, makin konsisten, makin menyala-nyala. Anda juga harus tahu bahwa the Lord is your portion. Bahkan dalam Alkitab itu waktu ratapan mengatakan kata-kata ucapannya Yeremia yang berkata bahwa the Lord is my portion, Tuhan itu bagianku dalam kitab ratapan. Yeremia waktu itu dalam pembuangan. Dia dalam pembuangan dan bayangkan orang dalam pembuangan itu kesusahan, kesulitan, ngadepin kesukaran, ngadepin tekanan, ngadepin hinaan, bahkan ngadepin kemiskinan. Tapi tahu nggak, dalam pembuangan justru Yeremia dia bisa berkata, the Lord is my portion, Tuhan itu bagianku. Dari situ dia punya pengharapan, dia bisa lihat harapan, bahkan dia bisa menjalani masa sukar dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Apa yang hilang, apa yang mungkin gak Yeremia miliki, Tuhan yang mengisinya sebagai bagian kehidupannya. Sebab itu kata-kata the Lord is my portion itu sesuatu yang powerful. Yang jarang banget anak-anak Tuhan hari-hari itu sadari dan alami secara pribadi. Dan saya berdoa hari ini, jangan hanya tahu ada Tuhan, tapi alami secara pribadi. Tuhan itu bagian kita. The Lord is my portion. Dalam setiap musim dan situasi, Anda jadi orang yang punya harapan besar. Melangkah bersama dengan Tuhan, bagian kehidupan kita. Kawan yang percaya kasih tepuk tangan digital dimanapun Anda berada. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa cukup Tuhan itu bagian kita? Is it enough that the Lord is my portion? Nah suatu ketika 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Petrus itu menuliskan kata-kata ini, saya ambil dari terjemahan TSI. Harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anaknya. Semua berkat itu tersimpan di surga, tidak bisa rusak ataupun busuk dan keindahannya tidak akan pernah hilang. Ayat ini membawa kita untuk melihat kepada hari esok dan kekekalan. Bahwa Tuhan itu sudah menyediakan, menyiapkan semua berkat. Apalagi di kekekalan. Berkat yang tidak bisa rusak ataupun busuk. Yang keindahannya tidak akan pernah hilang. Dia sediakan bagi orang-orang yang percaya. Nah sementara kita hidup di dunia ini, ayatnya juga memberitahu kita harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan. Semua berkat. Berarti bukan hanya ngomongin uang, bukan hanya ngomongin materi. Tapi kalau kita butuh kekuatan, di situ ada bagian yang Tuhan sediakan. Ketika kita perlu sukacita, ada bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita perlu harapan, ada bagian yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, all the blessings yang bahkan dalam Matius, dalam Roma, dalam 1 Korintus gambarkan. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini,
Itu semua sudah Tuhan sediakan di dalam Dia. Because He is our portion. Jadi kalau ditanya cukup, apa cukup? Tuhan itu jadi bagian kehidupan kita. Sangat cukup. Karena apa? Dari semua kebutuhan hidup yang kita punya, Dia akan bertindak dan Dia yang akan berkarya bagi setiap kehidupan kita. Nah, membawa kita ke poin yang keempat, aplikasi sehari-harinya. Aplikasi sehari-harinya adalah gini. Kalau Tuhan itu bagian kita, tapi kenapa dalam hidup saya kita itu ngalamin kayak ketidakadilan di kerjaan, ya kan? Ada orang yang merasa saya udah kerja keras, waktu saya udah begitu banyak dipergunakan, tapi kenapa yang lain dapat kenaikan kok saya enggak gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lagi diperlakukan enggak adil, selalu ingat, the Lord is your portion. Dan saya enggak pernah lihat orang-orang yang jujur, yang kerja dengan baik, yang berkarakter, yang berintegritas, yang betul-betul kerja. Walaupun dia diperlakukan enggak adil. Yang saya lihat adalah gini, dia tetap akan lihat berkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Why? Because the Lord is their portion. Tuhan yang isi kekurangan kebutuhannya. Tuhan yang gantikan apa yang terambil. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupi, Tuhan menyediakan, bahwa Tuhan yang kasih favor dari orang-orang dan area sekitarnya. Dan itu yang saya lihat. Bahkan mungkin kita ini anggota keluarga atau anak yang merasa orang tua saya pilih kasih. Mungkin kita ngalamin itu. Tapi jangan pernah lupa, God is favoring you. Tuhan itu bagian Anda. Apa yang terambil, Tuhan yang akan isi. Apa yang terambil, Tuhan yang akan gantikan. Karena apa? Dialah sumber kecukupan, dia sumber berkat, dia sumber favor dalam kehidupan kita. Bukan orang lain. Nah, saya tuh ngelihat Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada satu keluarga ya, mereka ini cinta Tuhan, memberikan hidupnya buat Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Nah, suatu hari dalam pekerjaan mereka, entah gimana keteledoran, mereka ngalamin tertipu. Wah, tertipu dengan jumlah yang besar. Otomatis cash flow-nya terganggu. Dan sementara mereka masih harus bayar tanggung jawab di pekerjaan, suppliernya, termasuk anak-anaknya dengan kebutuhan sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam cerita mereka, walaupun cash flow udah kelihatannya mustahil untuk menjalani kehidupan, tetap pemeliharaan Tuhan dari bulan demi bulan, dari bulan demi bulan itu ada. Dan bukan cuma pemeliharaan Tuhan, tiba-tiba dalam waktu yang mereka itu gak pernah bayangkan. Mungkin gak langsung bulan itu waktu mereka ditipu. Gak juga langsung 4 bulan setelah mereka ditipu. 8 bulan setelah mereka tertipu. Tuhan tiba-tiba kasih mujizat keuangan. Mereka dapat tender yang besar gitu. Waduh, sampai membuat mereka itu nangis dan lihat. Tuhan itu memang pembela. Tuhan itu memang penyedia. Lalu dari situ mereka mulai punya pengertian kata-kata ini, bahwa the Lord is my portion. Tuhan itu bagianku. Kalau Anda merasa gini, buat saya mana? Bagian saya mana? Mungkin Anda merasa itu diambil, itu dicuri orang. Secara paksa itu diambil dari saudara. When you forgive, ketika kita belajar ikhlas, sadari. The Lord is your portion. Dia gak akan tinggal diam. Apa yang kita butuhkan yang jadi kekurangan, yang terambil, Tuhan akan ganti dalam kehidupan kita. Barusan sebuah cerita yang amazing menurut saya. Hari-hari ini kita tahu bahwa Rusia dan Ukraine itu lagi perang ya kan. Dan gak selesai-selesai. Lalu ada keluarga dari Ukraine yang mereka meninggalkan Ukraine karena kondisi ekonomi mereka, kehilangan pekerjaan, keamanan udah gak kondusif gitu. Mereka pergi ke Jerman. Ternyata sampai di Jerman, dalam waktu yang begitu singkat mereka harus meninggalkan Ukraine. Sampai di Jerman mereka ini bingung mau ngapain, harus ngapain. Lalu mereka belajar untuk punya pengalaman bahwa the Lord is their portion. Tuhan itu tuntun satu demi satu dari kenalan, dari koneksi, dari tetangga, dari orang yang membantu. Sampai dapat pekerjaan. Dan hari ini ketika ada orang dari Ukraine yang
mau pergi ke Jerman, mereka yang tolong, mereka yang bantu. Dan bahkan mereka yang cerita tentang siapa Tuhan, mereka yang kenalkan Yesus, mereka membuat banyak orang ngalamin kelahiran baru. Karena apa? Dalam perjalanannya mereka itu punya pengalaman, the Lord is my portion, Tuhan itu bagian kita. Nah, lalu mereka jadi berkat, mereka jadi kepanjangan tangan Tuhan. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cuma mau ngajak kita semua. Kalau mungkin kita ini orang yang tersakiti, kita ini orang yang dikecewakan, kita orang yang dirugikan sekalipun. Sadari bahwa Tuhan gak tinggal diam. Dia bergerak buat kehidupan kita. Dia akan jadi the portion of our life. Nah oleh sebab itu kalau kita ngelihat seluruh cerita manusia dari hari ini sampai di Alkitab. Ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai bagian hidup orang percaya. Dia bertindak sebagai apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin dorong saudara, jangan patah hati, jangan putus asa, jangan menyerah. Datang kepada Tuhan dan sadari bahwa dialah bagian kehidupan kita untuk selama-lamanya. Dan seperti yang diucapkan oleh Daud, ucapkan kata-kata ini dalam hidup saudara juga. Tuhan, Engkaulah bagianku, bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Biar ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita dari Tuhan. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami boleh sama-sama belajar lagi tentang the Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku. Dan kiranya kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan. Hal yang mungkin seringkali kami lupakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adalah bagian kami. The Lord is our portion. Biar semua kami yang mendengarkan punya pengalaman, bahkan diingatkan lagi dengan pengalaman demi pengalaman yang sudah terjadi. Dan pengalaman yang akan terjadi. Supaya kami punya personal experience. Another personal encounter with the Lord. Sebagai portion dalam kehidupan kami. Tuhan dimanapun kami berada, kuatkan kami dan teguhkan kami. Jadikan kami terang, biar hidup kami bersinar, jadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat momen worship and words hari ini. Ketika kami kembali melakukan aktivitas di rumah kami, besok kami bekerja dengan semua kegiatan kami masing-masing. Penyertaan-Mu, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti tiap langkah hidup kami. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin.